Ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola. Ya, penunjukan Graham Potter sebagai pengganti sosok Thomas Tuchel tentunya mendapatkan reaksi yang beragam, khususnya dari fans Chelsea ya. Banyak yang skeptis, ada yang pesimis, tidak sedikit juga yang optimis. Pastinya macam-macam. Nah, Studio Bola sendiri dengan Chelsea Indo kemarin mengadakan survei. Ada ratusan responden yang sudah mengisi kuesioner yang kita siapkan. Terima kasih. 27% mengatakan bahwa pemecatan Thomas Tuchel kemarin sudah tepat. Sebanyak 73% menganggap keputusan pemecatan Tuchel kemarin keputusan yang tidak tepat, terlalu terburu-buru. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita tanyakan sosok pengganti dari Thomas Tuchel, dari beberapa nama yang kita listing, 41% menginginkan Zinedine Zidane, kemudian 36% adalah Graham Potter. Di bawahnya tidak terlalu besar, ada nama Mauricio Pochettino, kemudian Marcelo Bielsa, ada Joachim Low, dan ada juga nama Jose Mourinho. Ya, itu sedikit hasil surveinya. Tapi yang ingin gue bahas di sini bukan tepat atau tidak tepatnya pemecatan Thomas Tuchel, ataupun tepat atau tidak tepatnya penunjukan Graham Potter. Yang ingin gue ulas di sini adalah mengenai sosok dari seorang Graham Potter yang digadang-gadang sebagai seorang improver, seorang inovator, dan seorang kolaborator ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Ya, 7 September hari Rabu jam 10 pagi, Chelsea FC mengumumkan bahwa mereka sudah parted company dengan Thomas Tuchel. Itu di laman resmi website chelseafc.com, sosial media, Instagram, Twitter, mungkin juga Facebook. Artinya Chelsea mengumumkan berpisah dengan Thomas Tuchel. Ya, kalau ada pepatah Padang tuh ya, bapisah bukan nyoba carai, tapi bapisah di sini, berpisah di sini dengan Thomas Tuchel ini beneran bercerai ya, artinya beneran pisah. Nah, ya yang menarik adalah yang pengen gue bahas adalah 30 menit setelah pengumuman resmi dari Chelsea FC, telepon selular dari Paul Parker, CEO dari Brighton Hove and Albion itu berbunyi. Ketika dia lihat nama yang menelpon, ternyata itu adalah sosok Todd Boehly, owner, CEO, sporting director dari Chelsea FC. Ketika diangkat, Boehly bilang ke Paul Parker bahwa dia ingin minta izin, permisi, kulo nuwun mau bicara dengan Graham Potter. Dia ingin sekali menunjuk Graham Potter sebagai pengganti Thomas Tuchel di Chelsea. Di saat itu Paul Parker cuma bisa mengingatkan Boehly bahwa Graham Potter ini punya buyout clause yang lumayan besar, sekitar 16 juta pound. Dan Boehly sendiri langsung jawab bahwa uang bukan masalah baginya. Akhirnya Paul Parker tidak punya pilihan lain selain mengizinkan Todd Boehly untuk berbicara dengan Graham Potter. Di saat yang sama, di American Express Elite Performance Training, ya, training groundnya Brighton, sekitar jam 10.30, Graham Potter itu sedang sarapan dengan pemain-pemain Brighton. Mereka sedang mempersiapkan sesi latihan untuk hari itu. Akhirnya ya, Boehly berbicara langsung dengan Graham Potter. Singkat cerita, keesokan harinya kita sudah tahu secara resmi Chelsea FC sudah mengumumkan bahwa menunjuk Graham Stephen Potter sebagai sosok head coach Chelsea FC yang baru ya. Itu kurang lebih sedikit drama-drama di hari-hari penunjukan Graham Potter. Walaupun memang kabarnya
Bully dan Potter ini udah tukeran nomor WhatsApp dari beberapa minggu sebelumnya, dan Bully itu sering WhatsAppan. Entah apa isinya, mungkin kita tunggu Bjorka dulu ya untuk bocorin isi WhatsApp Todd Boehly dengan Graham Potter ya. Nah, akhirnya Potter sendiri dikontrak selama 5 tahun, katanya ini buat long term project, sebesar 60 juta pound untuk 6 tahun. Kemudian kabarnya juga tidak dibebani Champions League qualification, artinya Potter mendapatkan semacam garansi dari Bully bahwa dia diberikan waktu untuk membentuk skuad Chelsea ini, jadi tidak akan menuntut hasil yang instan ya, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu saja seperti apa. Nah, yang ingin gue bahas di sini adalah sosok Graham Potter dulu ya. Mungkin gue akan mulai dari awal karirnya dulu sebagai pemain sepak bola. Jadi dia dibesarkan di Solihull. Solihull itu kota kecil di dekat Birmingham ya. Karena emang hobi bola, main bola ya, Potter sendiri bergabung dengan akademi Birmingham City. Kemudian dia sempat tembus ke senior di Birmingham City. Sayangnya waktu itu Potter ini mendapatkan semacam apa ya, pengalaman buruk lah di Birmingham ya, yang sampai sekarang katanya dia nggak bisa lupain. Jadi Potter itu di Birmingham City dianggap pemain sial, dan dia kerap kali dibu sama fansnya sendiri. Akhirnya Potter memutuskan untuk meninggalkan Birmingham City. Dia pindah ke klub-klub kecil ya, sampai dia sempat main di Premier League bersama Southampton. Walaupun di musim itu dia cuma bermain sebanyak 8 kali, tapi Potter adalah salah satu pemain yang mencetak gol ketika Southampton mengalahkan MU 6-3 ya. MU saat itu masih dipegang oleh Sir Alex Ferguson ya, pastinya bukan MU yang sekarang ya, lebih MU di zaman itu ya, bukan tim yang mudah dikalahkan. Nah, penampilan Potter yang hebat saat itu membuat dia mendapatkan panggilan dari England Under 21, dan dia berhasil main 1 kali di saat England Under 21 berhadapan dengan Moldova Under 21 ya. Sayangnya caps itu cuman menjadi caps semata wayang bagi Graham Potter. Selanjutnya nggak pernah lagi ada pemanggilan baik di Under 21 maupun di tim senior Inggris. Selanjutnya karir Potter sebagai pemain sepak bola ya kebanyakan akhirnya main di divisi 2, divisi 3, klub-klub kecil. Sampai akhirnya di usia 30 tahun dia memutuskan untuk pensiun. Selain karir yang mentok, cedera juga tidak membantu penampilannya di sepak bola. Nah, Potter yang dalam keadaan secara ekonomi juga sebenarnya bukan dari keluarga yang bisa dibilang keluarga menengah lah. Jadi saat itu dia memutuskan untuk mengupayakan beasiswa dari PFA. PFA itu adalah Professional Football Player Association ya. Akhirnya dia dapat beasiswa untuk kuliah di universitas terbuka waktu itu, dan dia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Nah, di tahun 2007 Potter memulai karir kepelatihannya di Hull University. Ketika itu dia melatih tim Universitas Hull, dia in charge di situ di liga universitas. Kemudian di tahun yang sama dia juga dipercaya menjadi direktur teknik untuk Ghana Women yang bertanding di World Cup Women di Cina di tahun 2007. Potter sendiri bukan sebagai pelatih ya, tapi sebagai direktur teknik saat itu. Sayangnya Ghana sendiri penampilannya kurang baik, jadi 3 kali menelan kekalahan. Akhirnya ya karirnya di timnas Ghana putri ini tidak lama ya. Setelah itu Potter memilih untuk melanjutkan S2 di Leeds Metropolitan University, kalau sekarang namanya Leeds Beckett. Nah, dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di tahun 2010.
dia meraih gelar master di bidang leadership dan emotional intelligence. Ini gua garis bawahi, emotional intelligence ini akan berpengaruh besar juga dalam karir kepelatihannya nanti. Jadi gua nggak tahu pasti seperti apa studinya ya, emotional intelligence itu seperti apa. Tapi menurut Potter sendiri dalam beberapa wawancara, S2-nya ini banyak membantu dia dalam handling pemain-pemain semasa karir kepelatihannya, kurang lebih seperti itu. Nah, di tahun 2011 dia keluar dari comfort zone ya. Dia ditawarkan untuk melatih di Östersund, Swedia. Östersund sendiri adalah sebuah klub ya, di kota kecil di Swedia. Stadionnya cuma berkapasitas 9.000 orang. Nah, Östersund itu juga berkat rekomendasi dari teman mainnya dulu di sepak bola, Graham Jones, yang menjadi asisten dari Roberto Martinez saat itu di Swansea. Jadi Swansea ini dan Östersund memiliki semacam kerjasama. Jadi di saat itu memiliki semacam kerjasama, baik peminjaman pemain, friendly. Jadi di saat friendly sering ketemu. Nah, kebetulan ketahuan kalau Östersund ini saat itu sedang degradasi dari Liga 4 lah katakan, Liga 3 Swedia ke Liga 4. Nah, Daniel Kindberg waktu itu CEO, chairman dari Östersund meminta rekomendasi dari Graham Jones, asisten Roberto Martinez, dan merucutlah ke satu nama, Graham Potter. Akhirnya tawaran itu diambil oleh Potter. Yang menarik, ketika dia pertama kali datang di Östersund, dia sama sekali kaget, ya bisa dibilang kaget ya. Ketika naik pesawat, dia mungkin nggak nyiapin banyak jaket tebal atau baju yang dingin. Begitu dia landing di Östersund, suhu saat itu adalah minus 20 derajat Celcius. Ya lu bayangin, biasa tinggal di Inggris yang rata-rata temperaturnya 14 derajat Celcius. Kalaupun lagi dingin itu ya paling rendah itu ya di 6 derajat Celcius. Tiba-tiba landing di kota yang baru, kota kecil, kota yang di gunung biasa dipakai buat main ski, minus 20. Itu tantangan tersendiri buat Potter. Akhirnya dia melatih di sana. Musim pertamanya Östersund berhasil promosi, naik satu tingkat ke tier 3 ya, dan menjadi juara dan naik ke promosi ke tier 3 ya. Nah, kemudian di tahun kedua juga sama, berhasil juara di tier 3, naik ke tier 2 ya. Di tahun 2015 dia berhasil promosi ke Liga Utama Swedia bersama Östersund. Nah, hebatnya lagi di tahun 2016, di musim 2016-2017 dia berhasil menjuarai Piala Swedia atau Piala FA-nya Swedia, sehingga berhak mendapatkan tiket untuk ke Europa League saat itu. Nah, di sini selain berhasil membawa Östersund naik 4 level dari tier 4 ke tier utama, tier 1 Swedia, dia menjuarai FA Cup, mengalahkan Norrköping. Waktu itu Norrköping dikalahin 4-1. Norrköping itu kalau kalian tahu itu penemu korek ya, korek yang kotanya John Koping. Itu yang korek yang warna kuning, itu korek batang. Nah, akhirnya di situ di Europa League dia nggak langsung masuk grup phase ya. Jadi dia harus kualifikasi dulu, menang lawan Galatasaray 2-0, sama menang agregat, kemudian sama PAOK dia menang juga. Akhirnya masuklah ke babak group stage bersama Bilbao, bersama Hertha Berlin saat itu. Östersund pertama kali waktu itu untuk merasakan aroma kompetisi Eropa. Berhasil lolos dari fase grup, jadi peringkat 2 kalau nggak salah, dan dia lolos ke 32 besar. Sayangnya di 32 besar mereka harus berhadapan dengan Arsenal yang waktu itu masih ditangani oleh Arsene Wenger. Tapi hebatnya mereka berhasil mengarahkan Arsenal 2-1 di Emirates. Kemudian walaupun di kandang sendiri di bawah suhu minus 4 saat itu,
Östersund harus mengakui keunggulan Arsenal 3-0 sehingga mereka kalah agregat 4-2, jadi gagal masuk ke per-8 final atau 16 besar saat itu. Tapi nama Potter saat itu sudah mendapatkan perhatian dari publik Inggris ketika dia berhasil ngalahin Arsenal 2-1 di Emirates. Itu namanya udah mulai dikenal. Nah, kemudian di musim berikutnya, sebelum musim 2017-2018 berakhir, itu Daniel Kindberg, CEO dan owner dari Östersund, sempat mendapatkan pemeriksaan gara-gara mungkin transaksi keuangan atau laporan keuangan yang tidak semacam fraud lah ya. Bikin Potter jadi goyang, akhirnya dia memilih untuk pindah ke Swansea ya. Jadi dia diambil oleh Swansea City untuk musim 2018-2019. Nah, di Swansea Graham Potter secara ini ya di Championship sebenarnya di tahun pertamanya ya bisa dibilang lumayan. Swansea sendiri baru degradasi dari Premier League. Sayangnya mengakhiri musim itu di peringkat 10. Tapi yang menarik, dia berhasil membawa Swansea saat itu lolos ke perempat final FA Cup. Di perempat final bertemu dengan Manchester City, Guardiola ya. Sempat unggul 2-0 dulu, kemudian dibalikan oleh City menjadi 3-2 saat itu. Di situ juga dia mendapatkan atensi, bahkan sempat dipuji oleh Pep Guardiola. Ya. Hasil di penampilan dia di Swansea ya sebenarnya nggak terlalu mentereng ya, cuman peringkat 10 di Championship. Di sisi lain Brighton saat itu baru saja memecat Chris Hughton. Chris Hughton sebenarnya pelatih yang bagus juga, cuman karena menurut pemilik dari Brighton gaya permainannya yang terlalu konvensional membuat dia dipecat. Akhirnya mereka mengambil Graham Potter dari Swansea. Bagi Potter tentunya tawaran dari Brighton tidak bisa ditolak. Brighton sendiri statusnya ada di Premier League, satu tingkat di atas, tidak menyanyiakan kesempatan itu, dan Brighton saat itu harus membayar kompensasi sebanyak 3 juta pound kepada Swansea untuk mendapatkan sosok Graham Potter ya. Akhirnya dia melatih lah di Brighton ya. Gue sedikit ada yang kelupaan tadi. Jadi ketika dia datang pertama kali di Swedia, itu publik Swedia cukup skeptis ya, seorang pelatih Inggris melatih di sini gitu. Ya bukan hanya warga Inggris aja yang nggak percaya sama pelatih asal Inggris ya, warga Swedia pun saat itu kurang yakin dengan sosok Graham Potter ya, karena dia orang Inggris dan nggak ada tuh pelatih Inggris yang dikenal sukses gitu apalagi di luar negeri. Tapi itu berhasil dipatahkan oleh Potter. Dia berhasil membawa Östersund dari kasta yang paling rendah hingga kasta yang tertinggi. Ya kabarnya sampai sekarang Östersund sepeninggal Graham Potter udah 4 kali gonta-ganti pelatih. Jadi belum ketemu lagi yang kayak Graham Potter. Ya itu ya. Dia sampai di Brighton. Di musim pertama di Brighton peringkat 15. Musim kedua peringkat 16 dengan jumlah poin yang sama, tapi berhasil menyelamatkan Brighton dari degradasi. Di musim terakhir, musim lalu, Brighton berada di peringkat 9. Nah, disinilah nama Graham Potter tuh benar-benar menjadi sorotan publik. Mulai nih, ya Newcastle sepeninggal Steve Bruce sebelum menunjuk Eddie Howe sempat mempertimbangkan Graham Potter. Begitu juga Spurs di saat memecat Nuno Espirito Santo ya. Nama Potter juga sempat sebelum akhirnya dipilih Conte ya. Begitu juga di MU sepeninggal Rangnick, Potter pun juga namanya sempat disebut-sebut, walaupun akhirnya pilihan jatuh ke Erik ten Hag. Nah, selama di Brighton sendiri, Graham Potter ini dikenal dengan sosok yang cukup unik ya. Jadi kalau kita lihat testimoni dari pemain-pemain ya,
Yang gue baca tuh kayak Pascal Gross. Pascal Gross bilang itu Potter itu ngasih tahu. Jadi pemain itu tahu role-nya mereka masing-masing di saat mereka pegang bola seperti apa, di saat mereka nggak pegang bola itu seperti apa. Itu jelas sekali dan detail sekali dijabarkan Potter sebelum pertandingan. Dan di sesi latihan menurut Pascal Gross itu sesi latihannya mereka sama sekali nggak ada waktu yang kebuang sia-sia. Jadi benar-benar efektif, kurang lebih seperti itu. Jadi ya menarik juga dalam transisi mengubah pemain ya. Jadi kayak Pascal Gross dulu dibeli pemain nomor 10 dan dia bisa dirubah oleh Potter menjadi seorang pemain central midfielder. Begitu juga mungkin ada nama-nama seperti Solly March gitu ya. Dia sebenarnya adalah seorang winger, tapi kadang-kadang bisa dimainkan di wingback. Kemudian ada McAllister, bayang ya, Alexis McAllister ini juga seorang pemain nomor 10 aslinya. Belakangan udah mantep di posisi nomor 6, dibikin oleh Graham Potter. Kemudian juga ada Leandro Trossard yang seorang winger juga, tapi bisa bermain di wingback, bisa bermain di center forward. Jadi Potter ini bisa menyulap pemain untuk bisa bermain di berbagai posisi. Bahkan ya kayak Cucurella sendiri itu bisa di 3 posisi ya, di fullback, di left center back, di left wingback gitu ya, 3 posisi. Itu salah satu keunikan dari Graham Potter. Nah, kemudian selama di Brighton, Graham Potter ini juga dikenal sering mengutak-atik formasi, fleksibel, sangat-sangat fleksibel dalam formasi. Dari data yang gue baca, itu Brightonnya Graham Potter ini pernah memakai 13 formasi yang berbeda. Walaupun memang core-nya tetap di 3 formasi ya, ada 3-5-2, 3-4-3 dan 4-2-3-1. Tapi pada prakteknya itu pun nggak kaku. Misalnya 3-5-2 nih start awal, nanti di menit ke 60 itu bisa berubah dengan pemain yang sama, bisa berubah menjadi 4 back. Ada transisi dan itu sangat-sangat smooth. Itu yang bikin Brighton ini seperti sulit untuk dikalahkan gitu ya. Ya Brighton sendiri bisa dibilang hampir Potter sendiri membawa Brighton hampir mengalahkan semua nama-nama besar pelatih Big Six ya. Dari Rangnick, dari Guardiola, Jurgen Klopp, Conte, Pochettino, Arsene Wenger, Arteta. Kemudian ada dari Everton mungkin Benitez gitu. Itu semua pernah dikalahin oleh Brightonnya Graham Potter. Uniknya satu-satunya klub yang belum dikalahin oleh Graham Potter bersama Brighton itu Chelsea. Jadi dari 6 kali pertemuan itu 4 kali draw, 2 kali Brighton kalah. Musim lalu ketemu Thomas Tuchel 2 kali, hasilnya di Stamford Bridge dan di Amex Stadium tuh sama-sama 1-1. Jadi itu ya. Jadi cuman Thomas Tuchel yang belum dikalahin sama Graham Potter dari semua pelatih Big Six lainnya. Nah, itu mungkin mengenai sedikit ya. Gue nggak akan bahas terlalu dalam karena takutnya terlalu panjang mengenai taktik dan strategi dan juga formasi. Selanjutnya gue pengen bahas orang-orang yang ada di belakang Graham Potter ya. Yang pertama itu ada yang namanya asistennya itu Billy Reid ya. Billy Reid ini udah lama ikut dia dari zaman di Östersund. Kemudian ada John Hamburg. John Hamburg ini coach ya, coach yang lebih ke defensive coach. Tapi dia juga banyak ngasih input dalam taktikal ya. Jadi urusan taktik ini dia sangat-sangat sering ngasih input ke Graham Potter. Ini juga dibawa ke Stamford Bridge. Kemudian ada nama yang menarik juga, ada nama coach juga Bruno ini juga mantan pemain Brighton yang udah bermain lama. Ini juga dibawa ke dalam timnya. Kemudian untuk pelatih kiper
ada nama Ben Roberts. Ben Roberts ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah mantan pemain Middlesbrough ya. Dia adalah penjaga gawang Middlesbrough ketika berhadapan dengan Chelsea di final FA Cup tahun 1997, di mana saat itu Roberto Di Matteo berhasil mencatatkan gol tercepat dalam sejarah final FA, 43 detik. Itu gawangnya Ben Roberts, pelatih kipernya Graham Potter ini yang dijebol oleh Roberto Di Matteo. Walaupun mungkin rekornya Di Matteo itu udah dipatahin di tahun 2009 oleh Louis Saha ketika Everton berhadapan dengan Chelsea. Walaupun akhirnya waktu itu Chelsea juga menang ya, lewat gol Drogba dan Lampard. Nah, kemudian selain nama Ben Roberts tadi, ada yang menarik, yang paling gue tunggu-tunggu adalah nama Kyle Macaulay. Dia adalah rekrutmen analis. Dia nih yang bikin Brighton ini bisa mendapatkan pemain-pemain bertalenta, pemain-pemain bagus dengan harga yang sangat-sangat minim. Pascal Gross itu cuma 3 juta pound. Moses Caicedo yang sekarang kabarnya harganya 100 juta pound itu cuma 10 juta pound. Total skuadnya Brighton sekarang itu dibeli total semuanya keseluruhan, harga pembelian mereka itu cuma 95,6 juta pound. Nggak nyampe seharga satu orang Romelu Lukaku. Jadi bayangin ya, skuad Brighton yang sekarang peringkat 4 di liga itu harganya kalau digabung semuanya mungkin ada sekitar 20-an pemain, mungkin gua nggak tahu berapa pemain yang dibeli. Yang pasti harganya nggak nyampe seharga seorang Romelu Lukaku. Jadi ini menarik nih si Kyle Macaulay, gua sih sangat-sangat menantikan nih. Artinya scouting dia, analisis dia tentang pemain-pemain siapa yang nanti akan diambil oleh Chelsea FC di bursa transfer selanjutnya. Nah, mungkin itu ya. Udah panjang belum ya? Gue sebenarnya mau lanjut, cuman intinya gini ya. Jadi artinya gini. Jadi secara umum mungkin keputusan Todd Boehly dengan memecat Tuchel, menunjuk Graham Potter, ini kan pastinya reaksi teman-teman beda ya. Ada yang kecewa, ada yang senang gitu ya. Karena juga ya sangat-sangat subjektif pastinya. Yang pasti ya kita harus dukung apapun itu, karena in the end ya no one is bigger than the club. Kita apresiasi buat Tuchel. Ya Tuchel sendiri juga lewat official Twitter account-nya juga udah bilang dia baru pertama kali merasakan, dia hancur katanya ya. Dia merasa hancur. Dia pertama kalinya merasakan perasaan sebagai di rumah sendiri, baik secara personal maupun profesional di saat melatih Chelsea FC. Tapi apa boleh buat, harus berpisah. Ya banyak PR sih buat Graham Potter pastinya ya, dengan menyatukan ego-ego pemain, dressing room yang udah mulai nggak sehat, bagaimana nanti mengoptimalkan Aubameyang, bagaimana macam-macam lah. Jadi bagaimana handle set piece ya kan, set piece ya jujur sekarang Chelsea setiap kena corner tuh kita lebih jantungan. Belakangan ya, kita 13-16 kali corner nggak ada golnya, giliran musuh 1-2 kali corner tiba-tiba jadi gol. Nah ini juga akan menjadi catatan pastinya bagi Graham Potter. Gue percaya kabar terakhir juga kabarnya dia udah bicara dengan pemain-pemain dari hati ke hati secara one on one gitu ya. Ya mudah-mudahan membawa perbaikan, mudah-mudahan keilmuannya sebagai master of emotional intelligence mampu memberikan membuat harmonisasi ya, ruang ganti Chelsea lebih harmonis lagi sih, harapan gue seperti itu. Gue juga belum tahu seperti apa nanti line up-nya Chelsea berhadapan dengan Salzburg nanti, RB Salzburg ya. Ya mudah-mudahan hasilnya positif, walaupun memang ada garansi ya Boehly sendiri nggak akan minta hasil yang instan gitu ya. Mudah-mudahan gue sih tetap berharapnya Potter begitu
Dari match pertama udah kelihatan impactnya, baik dari segi permainan maupun hasil akhir. Mungkin itu dulu dari gua BG, gue takut kepanjangan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang akan gua tambahin lagi nanti di edisi yang lain. Mungkin takut teman-teman bosan. Itu aja sedikit insight dari gua tentang sosok Graham Potter. Mungkin akan kita bahas lagi lebih dalam nanti di podcast mungkin ya. Oke, sekian gitu aja dulu dari gua BG. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa follow semua sosial media kita, support terus, like, comment, subscribe, dan tentunya share juga ya. Terima kasih, gua BG out. Ciao.